Kasih ya Tuhan, kami Tuhan boleh kumpulkan di tempat ini bersama-sama, menikmati berkat Tuhan melalui sarapan pagi, mendengarkan kesaksian dan fellowship yang indah di Tomang chapter ini. Sekarang tiba waktunya kami mau bersama-sama duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Roh Kudus, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati beberapa waktu ke depan untuk boleh kami nikmati berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyambut berkat-Mu. Amin. Silakan duduk. Be strong in the Lord. FGB man. Sebenarnya ini dua pertemuan chapter yang saya selama ini hindari. Pertama Kelapa Gading chapter, yang kedua Tomang chapter. Tapi akhirnya harus juga. Kenapa Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian? Karena di dua chapter tersebut, Kelapa Gading chapter, Tomang chapter, itu banyak senior-senior. Ada Pak Ardian, ada Pak Len, ada Pak Agus Manta, dan lain-lain. Jadi saya bukan apa-apa, saya harus sampaikan, saya ciut duluan begitu. Begitu diundang sama Tomang chapter, saya ciut. Kelapa Gading chapter waktu itu, waktu undang saya bicara, saya juga ciut. Di sana banyak senior-senior, ada Pak Opa Eli, ada Pak Nayawan, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ya harus dihadapi juga, harus didatangi juga. Saya nggak akan lama-lama, mudah-mudahan 30 menit ke depan selesai. Bapak Ibu sekalian, rasanya nggak usah perkenalkan diri lagi ya, karena sudah lama, kita semua orang-orang lama. Saya udah kenal Pak Ardian dan teman-teman sebagian di sini, kalau nggak salah, saya waktu itu bergabung di Full Gospel tahun 1998. Jadi udah banyak kenal teman-teman di sini. Waktu itu rambut masih hitam semua, masih tebal, sekarang sudah memutih dan menipis. Saya akan mengawali apa yang mau sampaikan pagi ini dari satu ilustrasi. Mungkin pernah dengar ilustrasi ini. Ilustrasi ketika kelinci bertemu dengan kura-kura. Kita tahu kelinci adalah binatang yang paling cepat, paling lincah larinya. Kura-kura adalah binatang yang paling lamban. Satu saat mereka berdua ketemu. Kelinci bilang sama kura-kura, "Hai kelinci, kalau kita lomba lari, kamu pasti kalah. Saya adalah binatang yang paling cepat, paling lincah," kata kelinci. Kura-kura bilang, "Belum tentu. Kalau kita lomba lari, bisa jadi kamu yang kalah." Lalu ditentukanlah lomba lari antara kelinci kura-kura 10 km. Lari. Penonton banyak yang menonton, dan lalu mereka berdua baris dihitung 1, 2, 3, set. Kelinci lari dengan cepat sekali. 3 km, 5 km, 7 km, 8 km. Kelinci bolak-balik lihat ke belakang, mana kura-kura, nggak kelihatan. 9 km, 9,5 km, 9,7 km, dilihat lagi ke belakang, mana kura-kura nggak kelihatan. 9,9 km, bapak-bapak sekalian, ada ibu satu sini, tinggal jaraknya 100 meter. Kelinci lihat, nggak mungkin lah kura-kura. Lalu karena itu siang hari, panas terik dan capek tentunya buat kelinci lari cepat. Di sebelah sini ada pohon besar, pohon rindang, capek siang hari, lalu kelinci pikir, berteduh sebentar. Berteduh sebentar, siang itu ada angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi membuat kelinci tertidur. Dalam tidurnya Bapak Ibu sekalian, kelinci bermimpi. Apa mimpinya? Mimpi lihat kura-kura disambut di depan sana. Penonton berteriak menyambut, "Hidup kura-kura! Hidup kura-kura! Kura-kura menang! Kura-kura menang!" Dia bangun,
Dilihat, bener, 100 meter sana, kura-kura lagi disambut orang penonton banyak. Lalu kelinci protes, ini nggak mungkin, ini tidak bisa terjadi. Saya tadi sudah sampai di situ, tinggal 100 meter lagi, kata kelinci. Wasitnya, jurinya bilang, betul, kelinci, kamu sudah hampir selesai. Masalahnya tadi kamu tertidur, sehingga kura-kura masuk finish. Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasi. Tapi dari ilustrasi ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, tidak semua awal yang baik, maka otomatis berakhir dengan baik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya ulangi, tidak semua awal yang baik, dia otomatis berakhir dengan baik. Yang kedua, ini yang lebih penting. Betapa pentingnya kita mengawali suatu yang baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya ulangi, betapa pentingnya kita mengawali sesuatu dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Di mana? Di area kehidupan kita, di semua area kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga. Awali rumah tangga kita dengan baik dan suatu saat kita mengakhiri dengan baik oleh karena kematian, bukan karena perceraian. Saya mengenal beberapa orang, pernikahan dilakukan besar-besaran, mengundang tokoh-tokoh nasional, orang-orang hebat di Jakarta Convention. Saya hadir beberapa tempatnya seperti itu. Enggak lama rumah tangganya selesai. Yang kedua, di pekerjaan, masuk baik-baik, keluarnya enggak baik-baik, bermasalah. Di mana lagi? Di bisnis. Dan buat kita orang-orang FGB, di pelayanan. Di pelayanan kita awali dengan baik, tapi suatu saat kita akhiri juga dengan baik. Ingat, ada perumpamaan tentang orang membangun menara. Sebelum orang tersebut membangun menara, sebaiknya ia lakukan perhitungan-perhitungan. Untuk apa? Supaya pembangunan menara itu selesai. Jangan baru dibangun awal, baru dibangun dasarnya, terbengkalai. Kita ingat ada kasus mangkrak dan seterusnya. Saya nggak ngomong politik ya, tapi ada kita dengar yang dibangun sesuatu lalu proyeknya mangkrak dan seterusnya. Awali dengan baik, akhiri dengan baik. Bahasa Bataknya, saya orang Batak, starting well and finishing well. Bilang kiri kanan Bapak Ibu sekalian, starting well and finishing well. Tanggal 20 Oktober 68. Ini berapa puluh tahun yang lalu. 20 Oktober tahun 1968 di Mexico City. Di Stadion Olimpiade. Sore itu sudah mulai gelap. Sudah mulai gelap. Di stadion itu tinggal beberapa puluh orang masih menunggu. Lampu sebagian sudah dimatikan, penonton tinggal beberapa puluh orang. Rupanya masih ada satu pelari lagi yang akan memasuki finish. Dan betul saudara, gak berapa lama kemudian terdengar suara sirene. Wah, wah, wah. Ada satu pelari kulit hitam akan masuk finish. Sementara juara lari olimpiadenya sudah menerima medali sore tadi, beberapa jam yang lalu. Tapi masih satu orang pelari lagi. Dengan tertatih-tatih. Seorang pelari kulit hitam. Namanya John Stephen Akhwari. Memasuki garis finish. Lampu sudah gelap, sudah sebagian mati. Penonton tinggal beberapa orang. John Stephen masuk garis finish. Seorang wartawan bertanya pada John. Hey John, kamu ngapain? Lari terus sampai finish. Kan tadi siang yang juara lomba larinya lari 42 km. Sudah terima medali. Kamu ngapain? John Stephen Akhwari, pelari kulit hitam asal Tanzania. Kembali nih Bapak Ibu sekalian.
dengan bahasa Batak lagi. My country didn't send me here 5,000 miles away to start the race, but to finish it. Negaraku tidak hanya mengirimku 5,000 miles hanya untuk mengawalinya, tapi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu sekalian, boleh tepuk tangan yang meriah. Tahukah Bapak Ibu sekalian, nama pemenang Olimpiadenya, nama pemegang medali emasnya, orang sudah lupa. Tahun 68, berapa puluh tahun yang lalu, orang sudah lupa. Tapi nama John Stephen Akhwari, namanya dikenang sebagai pahlawan Olimpiade. Bapak Ibu sekalian bisa buka web Olimpiade, namanya tertera, John Stephen Akhwari. Waktu awal lomba, karena begitu bersemangat, dia ingin membela nama negaranya, rupanya dia mengalami jatuh, cedera, dan seterusnya. Harus mengalami pengobatan, dan enggak gampang tentunya buat John Stephen Akhwari menyelesaikan lomba tersebut. Tapi sekali lagi, namanya dikenang sebagai pahlawan Olimpiade. John Stephen Akhwari. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ajak kita semua buka firman Tuhan. Ayo buka 2 Timotius 4, ayat 6-8. Saya sudah siapkan. Ayat ini populer. Biasanya kalau kita pergi ke San Diego atau di media, di berita koran duka cita, ada ayat ini. Termasuk waktu abang saya, almarhum Murphy Tagalung, abang saya meninggal, di ininya juga tertulis ayat pilihannya ini di San Diego. Yuk kita baca ayat 6-8. Rasul Paulus bicara begini kepada Timotius. Saya masih pakai Alkitab model begini Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar orang selalu pakai gadget, tapi saya masih pakai gini. Kenapa? Karena di Alkitab ini coret-coretannya udah hafal gitu. Dan stabilonya jadi hafal, udah hafal. Kalau pakai gadget takutnya lowbat dan seterusnya. Ayat 6 saya baca, lalu Bapak Ibu sekalian ayat 7. Ayat 6, Paulus bilang, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Delapan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu sekalian, ini Rasul Paulus mengutarakan sikap hidupnya saat dia waktu itu berada di penjara di kota Roma. Kita tahu cerita ini. Waktu itu dia ada di kota Roma dalam situasi Roma yang di penjara yang dingin. Rasul Paulus sudah sangat tua, sakit-sakitan, di penjara pula. Tapi di sana Rasul Paulus tetap menasihati muridnya Timotius supaya terus lakukan tugas pelayanan. Nah, di sana Rasul Paulus menceritakan, mengungkapkan sikap hidupnya. Di saat-saat akhir hidupnya ada rasa puas. Saya ulangi. Di saat-saat akhir hidup Rasul Paulus ada rasa puas, ada sense of accomplishment karena dia telah menyelesaikan pelayanan dengan baik. Ayo kita lihat ayat 7, sama-sama kita baca ayat 7. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada rasa puas, saudara. Ini terungkap dari kalimat Rasul Paulus ini kepada muridnya Timotius. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita lahir, kita semua kan sama-sama pernah lahir ya. Pak Alex 90 tahun yang lalu. Saya tadi ditanyain, umur berapa? Saya jawabnya ngeles-ngeles. Nggak mau jawab langsung. Kira-kira aja.
Pada waktu kita lahir, kita satu-satunya orang yang menangis. Coba kira-kira ingat-ingat aja. Pasti semua sama dong. Waktu kita lahir, kita satu-satunya yang nangis. Wah, 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 gitu. Lalu orang-orang di sekitar kita yang menyambut kehadiran kita, mereka tersenyum. Wah, sudah lahir nih, udah lahir, kira-kira gitu. Saya membayangkan waktu saya lahir, ayah saya, almarhum ayah saya, atau mungkin om-om saya ketika itu, ada tante saya yang menyambut kehadiran saya, kelahiran saya, mereka pasti bilang gini, kira-kira, ini sudah lahir. Kayaknya ini yang lebih paling ganteng ya, kayaknya ini paling cakep ini, kira-kira gitu mungkin waktu itu. Begitu. Nah, waktu kita lahir, kita menangis. Pastikan Bapak Ibu sekalian, pastikan. Nanti waktu kita pulang, kita yang tersenyum. Waktu kita lahir, kita menangis, orang lain tersenyum, gembira. Nanti waktu kita pulang, pastikan kita yang tersenyum, yang lain menangis. Yang lain menangis bukan karena gini, ini orang utangnya masih banyak nih. Bukan begitu. Tapi mereka menangis karena kehilangan atas kehadiran kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Pastikan itu. Kita tersenyum. Kenapa? Karena kita puas. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir. Aku memelihara iman. Itu dia. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus puas? Saya pelajari Alkitab kita tadi, yang 3 tadi kita baca. Ada 3 hal. Sebenarnya masih panjang, cuman saya perpendek aja. Ada 3 hal. Kenapa Rasul Paulus puas di akhir hidupnya? Yang pertama, Rasul Paulus memandang hidup ini sebagai satu persembahan bagi Tuhan. Saya ulangi, Rasul Paulus memandang hidup ini sebagai suatu persembahan bagi Tuhan. Bilang kiri kanan. Hidup ini kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo bilang kiri kanan. Hidup ini kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Iya dong. Percuma aja kita jadi anggota FGB kalau kita nggak mau mempersembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya ngelihat ada young movement tadi, masih muda-muda, under 40. Sekarang istilah under 40 lagi ngetop nih. Di media, di mana-mana saya lihat, wah pakai baju under 40. Ini gara-gara Gibran juga nih. Saya nggak mau ngomong politik lah, cuman Gibran kan lagi mempopulerkan under 40. Sehingga kemarin saya lihat Pak Erlangga kerahkan semua anak-anak muda Golkar dengan under 40. Wah, kita semua pernah under 40. Pernah, tapi udah lewat. Nah, saya senang dengan anak-anak muda. Tadi saya bilang sama Bro Har tadi, saya juga punya anak umur 30, sekarang sedang di Singapura. Nanti dia juga join di Full Gospel. Young Movement. Hidup ini kita mau persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayatnya ayat 6 tadi. Yuk kita baca ayat 6. Boleh kita baca ulang ayat 6. Katanya begini ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ini dia. Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Hidup ini kita mau persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini sangat kerdil. Saya ulangi, hidup ini sangat kerdil kalau hanya untuk mikirin diri sendiri. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau cuma buat diri sendiri, aduh. Coba lihat Lukas 12. Lukas 12. Ini Lukas 12, boleh dibuka. Udah tahu semua kita. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Lukas 12 ayat 19 ini tentang orang kaya yang bodoh. Saya bacakan buat kita. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Ini orang yang ngumpulin duit, yang ngumpulin harta. Boleh nggak ngumpulin harta? Boleh.
Boleh nggak kaya? Boleh. Pak Ardian saya tahu diberkati Tuhan bisnisnya. Boleh. Tapi saya dulu ikutin berita-beritanya kegiatan Pak Ardian, terbang sana, terbang sini untuk pelayanan full gospel. Saya sering ngomong sama istri saya, ini Pak Ardian, kalau lihat di Facebook dulu, ini orang nggak ada capeknya, terbang sana, terbang sini, luar biasa. Diberkati Tuhan untuk memberitakan firman. Bukan karena beliau ada di depan saya, tapi terus terang aja Pak Ardian menjadi role model buat saya. Cuman ya tentu levelnya jauh lah saya. Ayat 19, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Lalu katanya beristirahatlah, lalu makanlah, lalu apa lagi? Minumlah dan bersenang-senanglah. Itu 19, 20, tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau disediakan untuk siapa itu? Apartemennya ada sekian unit, mobil-mobil bagusnya ada sekian, depositonya, waduh, buat apa itu semua? Kalau tiba-tiba enggak minggu depan, enggak bulan depan, enggak tahun depan, malam ini juga Tuhan panggil pulang. Tapi kalau memang kita punya itu semua, ayo kita pakai untuk melayani Tuhan. Ayat 20, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah saudara, saya mau tanya, siapa orang paling egois di dunia ini? Ada yang bisa bantu saya? Bayi. Bayi adalah orang yang paling egois di dunia ini. Kita semua pernah jadi bayi. Bayi, waktu kita umur 3 tahun atau anak kita, ingat aja anak kita lah. Anak kita umur 3 tahun, lagi bayi anak kita. Lalu tiba-tiba jam 3 pagi, lapar, haus, dia terbangun dan wah. Istri kita langsung terbangun, langsung lari. Siapin susu, siapin apa dan seterusnya. Kita pun sebagai suami yang bertanggung jawab, yang baik, tentu bantuin istri kita. Kita paling enggak gendong tuh baby kita itu, sementara istri kita menyiapkan susu dan seterusnya. Dia nggak mau tahu, mamanya sakit, mamanya capek, dan seterusnya. Kalau dia lapar, dia haus, dia bangun, dia nangis. Itu adalah orang yang paling egois. Tapi kita semua pernah ngalamin itu. Nah, kita bukan bayi lagi. Kita tidak egois lagi. Kita juga memikirkan orang. Kita juga memikirkan pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya persingkat. Yang kedua, tadi kata Rasul Paulus, memandang hidup itu sebagai persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus memandang hidup itu sebagai perjuangan. Ayo lihat ayatnya. Ayat 7. Ayat 7, tadi udah kita baca sama-sama. Ayat 7 mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, perjuangan. Bilang kiri kanan. Bro, hidup ini perjuangan bro. Kalau hidup ini perjuangan, itu artinya ada tantangan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau hidup ini perjuangan, itu artinya ada tantangan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Saya harus katakan jujur, hari-hari ini saya lagi berjuang keras. Ya berkaitan dengan bisnis lah, dengan usaha. Tapi puji Tuhan, pandemi sudah lewat, dan kita sudah mulai pulih. Berjuang. Kami ada beberapa hotel, waktu pandemi, yang namanya bisnis hotel, semuanya tengkurap. Kalau saya lewat aja, saya nggak mau mampir, karena kalau mampir masuk, aduh sakit hati rasanya. Lewat aja, ada beberapa, itu lewat gelap banget. Aduh rasanya sedih banget. Gelap. Kalau saya masuk, waduh, cuma ada beberapa orang. Gitu. Okupansinya cuma berapa kamar gitu. Terpaksa lakukan pengurangan dan seterusnya.
itu di hotel-hotel kami. Bus sama, bapak-bapak kan tahulah kami ada armada bus. Bus kami kalau lihat di pool zaman pandemi ya, zaman pandemi. Lihat kalau kita pergi ke pool, lihatnya bagus, parkir dengan rapi dan seterusnya. Cuma ya itu, nggak ngapa-ngapain. Berapa tahun waktu itu? Kan kami harus layanin air crew bandara. Waktu itu hampir semua airlines asing kami yang layani itu krunya dari bandara ke hotel dan seterusnya lah. Itu mobil parkir bagus banget, tapi nggak ngapa-ngapain berapa tahun. Dan bayar bunga banknya, aduh, lalu karyawan dan seterusnya. Itu yang namanya perjuangan. Dan beberapa bisnis-bisnis lain lah. Tapi sekali lagi, puji Tuhan pandemi akhirnya lewat dan kita sekarang mulai recover lagi, pelan-pelan. Tapi saya bilang masih berat. Tapi tetap ada harapan. Saya bilang mas saudara saya, ya kita berjuang. Memang kondisinya berat. Saya harus akui dulu pakai mobil bagus, sekarang ya udahlah pakai mobil yang biasa-biasa aja dulu. Tapi nanti kalau saya bilang Tuhan kasih kesempatan dong, pakai mobil bagus lagi. Tapi pasti ada waktu Tuhan lah. Saudara, ada dua orang pakar manajemen, namanya Jim Collins dan Jerry Porres. Mungkin pernah dengar dua nama ini. Mereka melakukan penelitian. Selama beberapa waktu mereka melakukan penelitian tentang 50 perusahaan yang bisa bertahan di atas 50 tahun. Dan hasil penelitiannya menunjukkan ada 50 perusahaan di dunia ini, level dunia yang bertahan di atas 50 tahun. Dan di atas salah satunya, salah satunya Jim Collins dan Jerry Porres menemukan satu perusahaan yang namanya Johnson & Johnson. Bapak Ibu sekalian, saya bukan lagi promosi. Nggak ada gunanya juga kan saya promosi buat perusahaan ini. Johnson & Johnson adalah perusahaan bedak yang bertahan di atas 50 tahun. Saya pikir-pikir benar juga. Waktu anak saya yang pertama lahir, istri saya kasih bedak Johnson & Johnson. Lalu 9 tahun kemudian, jarak dari yang pertama ke kedua cukup jauh, istri saya kasih bedak lagi Johnson & Johnson. Lalu 2 tahun kemudian setelah anak saya yang kedua, yang pertama namanya Zevanya, yang kedua namanya Hagai, dan yang ketiga Netanya. Orang-orang bilang, nama anak-anak lu, nama Yahudi semua ya. Yang ketiga, istri saya kasih lagi bedak Johnson & Johnson. Jadi dalam buku Built to Last, dibangun untuk bertahan, Built to Last, dibangun untuk bertahan, nama Johnson & Johnson tertera di antara 50 perusahaan yang bertahan di atas 50 tahun. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini Johnson & Johnson pasti bukan begitu aja menjalani persaingan bisnis. Mereka pasti mengalami turun naiknya bisnis. Itu Johnson & Johnson. Jadi saya mau katakan tadi, hidup ini adalah perjuangan. Yang ketiga, saya akan persingkat aja. Hidup ini adalah tanggung jawab. Katakan kiri kanan, hidup ini tanggung jawab bro. Hidup ini kita harus bertanggung jawab. Ayatnya mana? Ayat 8. Yuk kita baca ayat 8. Ayat 8 bilang begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, ayat 8 ini menceritakan, bicara tentang Rasul Paulus akan menghadap hakim yang adil. Menghadap hakim yang adil. Berbicara tentang hakim yang adil, ini bukan bicara tentang keselamatan. Tetapi ini berbicara tentang mempertanggungjawabkan hidup. Saya ulangi, ini Rasul Paulus akan menghadap hakim yang adil. Ini berbicara tentang mempertanggungjawabkan hidup. Saya punya sekretaris, kita punya sekretaris rata-rata. Kan kalau kita di kantor, kalau kita panggil sekretaris kita akan tanya,
itu pekerjaan yang kemarin udah gimana? Atau yang minggu lalu saya tugaskan gini-gini, udah gimana? Kita pasti tanya yang kayak gitu-gitu. Nggak mungkin kita panggil sekretaris, yang kita tanyain, kamu hobinya apa? Kayak gitu-gitu, ngapain gitu loh. Kita bicara pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Kalau kita bicara pertanggungjawaban hidup, ini artinya bicara tentang meningkatkan kapasitas hidup. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pertanggungjawaban ini berbicara tentang kapasitas hidup. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas hidup. Bicara tentang kapasitas hidup, bicara tentang pertanggungjawaban hidup, ini juga artinya kita berbicara tentang hidup yang bermutu atau hidup yang tidak bermutu. Tuh, nyambungnya begitu Bapak Ibu sekalian. Hidup yang bermutu atau hidup yang tidak bermutu. Orang yang hidup umurnya panjang sekali bukan berarti dia hidupnya bermutu, belum tentu. Atau sebaliknya, orang yang hidupnya relatif pendek, hidupnya dia nggak bermutu, belum tentu juga. Kita semua mengenal seorang hamba Tuhan yang hidupnya relatif singkat, tapi dikenal sebagai tokoh kegerakan rohani. Namanya almarhum Pendeta Yeremia Rim. Semua kita pasti kenal beliau. Saya anggota Gideon bersama Pak Nayoan. Kami sering kalau lagi pertemuan pagi, setiap Rabu pagi, kita suka cerita-cerita tentang hamba-hamba Tuhan. Si A, si B, si C itu. Pak Nayoan suka cerita tentang almarhum Yeremia Rim. Saya sering dengar cerita tentang almarhum Yeremia Rim. Cuma sayangnya, saya belum pernah dengar khotbahnya dan saya belum sempat ketemu beliau. Kenapa? Karena mungkin waktu itu saya masih di dunia persilatan yang aneh-aneh, jadi belum sempat kenal lah. Pak almarhum Yeremia Rim katanya hidupnya relatif pendek, tapi dia adalah tokoh kegerakan rohani. Ini hidup yang bermutu. Nah, ada satu buku ditulis oleh, kenal semua pasti, Pak Paulus Bambang, teman kita, tokoh di Astra. Sebelum Pak Paulus pensiun, saya sempat kunjungi kantor beliau di Sudirman Tower yang lantai 50. Waktu itu saya mau mengundang Pak Paulus untuk satu acara, kaget saya, ini kantor atau apa, keren banget. Saya bilang, bro ini kantor keren banget. Pak Paulus menulis buku, bukunya Built to Bless. Kalau tadi Built to Last, Jeremy tadi menulis, Jimmy Forrest menulis buku Built to Last, ini Pak Paulus menulis buku Built to Bless, dibangun untuk menjadi berkat. Pak Paulus di buku tersebut di depannya ada tokoh-tokoh bisnis. Saya baca buku tersebut waktu Pak Paulus kasih saya lihat buku tersebut. Di depannya ada tokoh-tokoh bisnis kasih komentar. Salah satunya Pak William Suryajaya, pendiri Astra Group. Di buku itu Pak William menulis pengantar buku, tulisannya begini, bagi Om, hidup ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Wah, saya pikir keren. Bagi Om, kata almarhum William, hidup ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Saya pikir hebat, visinya hebat. Kita tahu bagaimana Astra Group, sekarang udah kemana-mana lah, mau perkebunan, mau infrastruktur, mau bank, dan sebagainya. Puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu karyawannya Astra Group. Walaupun mungkin keluarga besar Pak William udah bukan dari pemegang saham besar, tapi beliau pendirinya. Dan saya kira semua kita setuju, Astra adalah perusahaan kebanggaan bangsa kita, kebanggaan nasional. Bagi Om, hidup ini untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Saya pikir benar. Persis seperti bukunya Pak Paulus, Built to Bless, dibangun untuk menjadi berkat. Nah, satu kali saya pergi ke Manado, ada pelayanan dari Gideon, saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah sekitar tahun 2000, bersama Pak Nayoan dan tim, kita pergi ke Manado. Sampai di Manado, ada orang Manado di sini?
Oh, ada Pak Alex. Waktu itu bandaranya masih bandara lama, jadi masih sederhana. Saya turun dari pesawat, saya lihat di bandara itu tertulis, Pak Alex tolong saya dikoreksi ya, kalimatnya takut saya salah. Sitou Timo Tumoto. Wah, Bandara Samratulangi, Sitou Timo Tumoto. Ada teman-teman panitia menyambut kami, lalu saya tanya sama teman panitia, Pak, waktu itu kan belum populer panggilan bro. Sekarang kan panggilan bro. Pak, itu Sitou Timo Tumoto, apa itu Pak? Oh, itu prinsip hidup Profesor Samratulangi. Oke. Itu di bandara. Kita masuk kota, masuk jalan Profesor Samratulangi. Tadi saya mikir, di bandara namanya Bandara Profesor Samratulangi. Jalanan namanya Jalan Profesor Samratulangi. Lewat satu kompleks pendidikan besar, Universitas Profesor Samratulangi. Wah, saya pikir ini tokoh masyarakat. Namanya diabadikan di bandara, di jalan raya, di perguruan tinggi. Kita pelayanan sekitar seminggu atau 10 hari keliling kabupaten-kabupaten di Sulawesi Utara, ke berbagai tempat lah. Kita bagi-bagi Alkitab. Pulangnya, saya lupa tanya, Sitou Timo Tumoto apa ya gitu. Udahlah, kelupaan. Kira-kira berapa puluh tahun kemudian, berapa puluh tahun yang lalu lah, kami mengadakan acara sosial, acara donor darah. Kami perusahaan-perusahaan, asosiasi perusahaan-perusahaan seperti kami mengadakan bakti sosial. Bakti sosial, donor darah. Lalu kita sebelum acara masih ngumpul-ngumpul panitia, teman saya datang, orang Manado, dia parkir mobil di depan saya. Saya lihat di mobilnya, stiker, Sitou Timo Tumoto. Ini dia kesempatan. Begitu dia turun dari mobil, saya tanya, Pak, ini apa ini Pak? Sitou Timo Tumoto. Teman saya orang Manado dengan bangga dia bilang, ini prinsip hidup Profesor Samratulangi. Saya bilang, Pak, 10 tahun yang lalu saya udah tahu itu Pak, prinsip hidup. Artinya Pak, artinya. Oh artinya, teman saya bilang, orang hidup untuk hidupi orang lain. Pak Alex, benar nggak tuh Pak? Itu ceritanya begitu. Orang hidup untuk hidupi orang lain. Kalau bahasa kita tuh, bahasa rohani kita, hidupnya jadi berkat. Pantesan namanya diabadikan di bandara, diabadikan di jalan raya, diabadikan di perguruan tinggi. Hidupnya jadi berkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini dalam waktu yang singkat, saya boleh membagikan ini. 3 hal yang menjadi prinsip hidup Rasul Paulus. Ini boleh juga lah menjadi prinsip hidup kita. Saya ulangi, yang pertama, hidup ini sebagai suatu persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, hidup ini adalah perjuangan. Dan yang ketiga, hidup ini kita pertanggungjawabkan. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya mau akhiri bagian firman Tuhan ini dengan satu pujian. Tadi dinyanyikan di awal tadi. Saya pikir loh kok sama. Saya di mobil tadi mikir mau nyanyi apa nanti ya. Hidup ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita menutup firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila Tuhan datang nanti, bila Tuhan datang, Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Oke, berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan hamba-Mu boleh berbagi bagi teman-teman di Tomang chapter ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini boleh tertanam di setiap hati kami ya Tuhan. Dia tidak hanya tertanam tapi dia bertumbuh dan berbuah, buah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Tomang chapter, para senior member di sini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas Tomang chapter ini Tuhan. Mari Tuhan terus memakai Tomang chapter ini untuk menjangkau para pria-pria di marketplace, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua teman-teman para officer di tempat ini Tuhan, berikan kesehatian, unity untuk terus bersemangat melayani-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat dan menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tolong kami dalam usaha pekerjaan kami, dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh berhasil, boleh beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa, permohonan, ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.